Setelah kalian mempelajari DNA, mungkin yang akan muncul di benak kalian adalah bagaimana sebenarnya mekanisme tes DNA. Untuk bisa melakukan tes DNA, maka yang harus disiapkan pertama kali adalah sel sumber DNA. Sel sumber DNA ini adalah berasal dari semua sel yang memiliki nukleus. Sel yang tidak memiliki nukleus seperti eritrosit tidak dapat dijadikan sebagai sel sumber DNA apabila ingin melakukan tes DNA. Setelah sel sumber DNA berhasil diperoleh, selanjutnya DNA diisolasi, lalu diperbanyak dengan teknik PCR. PCR adalah singkatan dari Polymerase Chain Reaction, yaitu suatu mesin yang dapat melipat gandakan DNA. Setelah DNA menjadi berlipat ganda, selanjutnya DNA tersebut dimasukkan ke dalam gel elektroforesis. Gel elektroforesis dapat memisahkan DNA berdasarkan masanya atau berdasarkan panjangnya. Semakin besar massa DNA, maka semakin sedikit DNA tersebut berpindah. Sedangkan semakin kecil massa dari DNA tersebut, maka DNA tersebut akan berpindah lebih jauh. Hasilnya adalah berupa DNA fingerprinting. DNA fingerprinting selanjutnya dicocokkan kesamaannya dengan kebutuhan tes DNA tersebut. Misalnya, tes DNA paternity berikut. Ada suatu kasus di mana seorang bayi tidak diketahui siapa ayah kandungnya. Wanita ini adalah ibu kandung dari bayi tersebut. Setelah dilakukan tes DNA terhadap bayi dan ibu, hasilnya adalah nomor 1, ini adalah DNA fingerprinting dari ibu. Kemudian yang nomor 2 adalah DNA fingerprinting dari bayi. Kemudian selanjutnya, nomor 3 adalah DNA fingerprinting dari seorang pria pengusaha kaya yang diduga adalah sebagai ayah kandung bayi. Dan yang nomor 4 ini adalah DNA fingerprinting dari seorang pria tukang sapu yang juga diduga sebagai ayah kandung dari bayi. Dapat kita lihat, yang kita samakan dalam hal ini adalah kesamaan DNA antara ayah pertama dengan bayi dan ayah kedua dengan bayi. Kita lihat. Kesamaan antara nomor 2 dengan nomor 3 hanya di sini. Hanya satu saja. Sedangkan kesamaan antara DNA fingerprinting nomor 2 dengan DNA fingerprinting nomor 4, pertama ada 1, kemudian 2, kemudian 3. Dengan demikian kesimpulannya adalah ayah kandung dari bayi ini bukan pria pengusaha kaya, tetapi adalah pria tukang sapu. Karena kesamaan DNA-nya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kesamaan DNA pengusaha kaya. Selanjutnya adalah tes DNA pada suatu kasus kriminal. Kita langsung lihat, kesamaan DNA pada kasus kriminal adalah nomor 2, yang ini. Ini adalah DNA fingerprinting korban, ini adalah DNA fingerprinting dari tempat kejadian perkara, sedangkan nomor 1, 2, dan 3 adalah DNA fingerprinting terduga atau tersangka. Tersangka 1, tersangka 2, dan tersangka 3. Sekarang tinggal kita cocokkan. Yang memiliki kesamaan dengan DNA fingerprinting di tempat kejadian perkara adalah tersangka 1. Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, dan semuanya sama. Dengan demikian kesimpulannya adalah yang melakukan tindakan kriminal di tempat kejadian perkara tersebut itu adalah tersangka 1.